Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teknik Jakarta ingin mengadakan podcast. Tugas nagam Apa aja relax. Bisa apa aja, kalau aja relax. Masalah ini tugasnya beda dari klien, kayak bingung gitu. ya 2 Bisa ngomong di depan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas PTI Jakarta, Fakultas Tarbiyah dengan prodi Pendidikan Agama Islam akan membuat sebuah podcast bersama narasumber atas nama Ustadz Fahmi Ihsan, SQ SPD, yang bermateri tentang ilmu nagom. Mungkin kita bisa sebutkan biografi pendidikan beliau. Yang pertama dari SD 015 tahun 2000, tahun 2007 sampai tahun 2013. Lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Nurul Furqan 2018. Lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Nurul Furqan tahun 2014 sampai 2017. Madrasah Aliyah Nurul Furqan tahun 2017 sampai 2020, dan lanjut di Universitas PTI tahun 2020 sampai 2024. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Sahroni. Nama saya Biasa Radio Suara. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya Muhammad Kiran Albani. Nama saya Ahmad Rizal Fareza. Yang mungkin akan memberikan atau melakukan observasi kepada narasumber tentang materi yang diberikan oleh dosen. Ya, mungkin pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Abi. Pertanyaan pertama, saya ingin tahu nih, apa manfaat ilmu nagom bagi bacaan Al-Quran? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja ya. Jujur saja, sekitar waktu. Yang pertama, apa sih manfaat ya dari pelajaran ilmu nagom? Kalau menurut saya pribadi dan yang sudah saya alami ketika mengajar, khususnya menerapkan mengimplementasikan ilmu nagom ketika pembelajaran itu, pertama bisa membuat anak-anak itu mempermudah mempelajari ilmu nagom. Yang kedua, bisa karena ilmu nagom itu definisinya ya, kalau arti dari ilmu nagom yaitu untuk ilmu seni baca Quran dengan irama dan lain. Jadi maksud dari dan manfaat dari ilmu nagom ini adalah selain untuk memperbagus bacaan, memperindah bacaan, dan supaya ketika anak-anak menghafal itu memudah, karena dengan irama anak-anak itu murid bisa lebih cepat karena ayat diulang-ulang, terus bacaannya yang pakai irama beda dengan bacaan yang hanya dihafal. Misalnya kita menghafal itu, kalau misalnya dibacanya pelan, buru-buru itu nggak enak. Terus kalau misalnya di rumah misalnya kita baca nggak pakai irama, nggak pakai ilmu nagom, itu juga nggak enak juga. Sehingga juga kalau misalnya kita baca Quran juga selain sholat, selain ketika mengajar, baca Quran aja nggak pakai irama, nggak pakai ilmu nagom, itu nggak enak juga didengar. Jadi yang pertama manfaatnya untuk mempelajari bacaan, kedua untuk mempermudah
bacaan Quran. Yang ketiga itu untuk mempermudah pelafatan huruf, karena kan ilmu nahwu itu kan juga untuk memperbagus makhraj huruf ya. Jadi kalau misalnya dalam ilmu nahwu juga kan harus mengeluarkan suara yang keras, bukan kayak makan permen gitu ya, nggak pelan gitu. Kalau misalnya kalau pelan kan juga nggak tepat makhrajnya. Contoh kayak ain jadi hamzah, yang tak kan makhraj itu kan menempel ya di lidah atas, menempel sama ujung lidah. Itu kalau misalnya nggak keras itu jadi sa, shin jadi sa lagi. Ya itu sih menurut saya manfaat dari penerapan atau manfaat dari menggunakan ilmu nahwu ketika pembelajaran. Mungkin berlanjut yang pertanyaan yang kedua, berapa bisa dibacakan? Apakah ilmu nahwu itu cukup bermanfaat dari bacaan Al-Quran? Ya tentu saja sangat manfaat dalam pembelajaran ataupun dalam baca Quran. Kalau misalnya seseorang sudah paham dengan ilmu nahwu ya, pasti ketika baca itu enak walaupun suaranya pas-pasan. Benar nggak? Iya. Jadi walaupun suaranya juga pas-pasan, kalau dia tajwidnya benar, terus juga makhrajnya tepat, ada yang namanya sedikit, itu enak-enak aja. Beda dengan orang yang udah suaranya pas-pasan, tajwidnya berantakan, pakai lagunya nggak jelas, itu nggak enak. Pasti manfaatnya banyak sekali. Apalagi Yang ketiga bisa dibaca soalnya. Yang ketiga. Saya ingin menanya bagaimana latihan nafas agar supaya nafas kita panjang. oh nafasnya, nafas panjang. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya tuh latihan nafas itu ketika bangun tidur subuh, apalagi ketika bangun subuh, itu kita melatih nafas itu pertama menahan nafas selama 5 detik. Tahan dulu, bernafas tahan dulu 5 detik. Nah kalau sudah kuat 5 detik tambah terus berkala 10 detik, 15 detik, 20 detik. Itu insya Allah kalau kita rutin istiqomah dilatih, nafas kita juga akan panjang. Terus juga kita kalau bisa rutinin olahraga kayak jogging, berenang, itu bisa juga untuk melatih nafas. Itu mungkin salah satu tips ya, cara kalau saya pribadi ketika untuk gimana caranya supaya nafas itu nggak ngap-ngapan dulu, supaya untuk membentuk nafas yang panjang ketika membaca Quran dengan lama atau lama. Boleh kita praktek biar kerangkaan. Oh iya, boleh ya. Jadi dalam ilmu nahwu juga kan ada namanya irama murattal dan mujawad ya. Kalau murattal ya contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu murattal. Nah, kalau misalnya tilawah atau mujawad itu biasanya lebih nafasnya lebih terkuras, karena kan dalam ilmu nahwu juga ada tadi kan pengertiannya kan seni baca Quran dengan irama lagu. Dalam ilmu nahwu juga kan ada beberapa tipe lagu. Pertama kan ada bayati, ada jiharka, ada sika, ada nahawan, ros dan sebagainya, 7 lagu. Nah kalau misalnya kita nafasnya ngap-ngapan, contoh deh kalau misalnya nafasnya ngap-ngapan, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak enak. Kalau misalnya nafasnya panjang kan enak. Dilatih dengan kita dengan tarik nafas, kita bangun tidur contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contoh itu ketika menerapkan ilmu nahwu dalam pembacaan Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran. Jadi intinya apa? Bangun tidur dicoba tarik nafas. Ya, coba dulu tarik nafas, latihan, istiqomah. Insya Allah kalau dengan istiqomah kita harus melatih, itu nafas akan tersendiri. Yang tadi nafas kita pendek, nanti kayak nafas kuda panjang. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa saja jenis nagom yang ada kaidahnya? Ada berapa gitu? Oh ya.
Jadi dalam ilmu nahwu juga ada beberapa lagu irama ya. Pertama itu ada bayati, ada hijaz, nahawan, rasika, jaharka, dan sobat. Ada 7 macam lagu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu kita harus sesuai sama yang diajari oleh ulama al-Qur'an. Harus dengan menggunakan 7 irama itu dari bayati sampai sobat. Jangan menggunakan irama sinden atau Jawa yang pernah viral tuh ketika tahun 2018 kalau salah 19 itu kan viral di Istana Negara gara-gara ragam pakai ragam Jawa boleh, itu hanya variasi aja. Ketika mungkin lima itu boleh. Mau kalau misalnya dari awal sampai akhir pakai irama-irama Jawa, sinden dan sebagainya, koplo lah, itu nggak boleh karena sesuai dengan tuntunan ketika kita menerapkan atau membaca Quran dengan menabur. Berarti harus tetap pakai kaidah Arabi ya? Iya, tetap Arabi gitu ya. Kaidah Arabi, nggak boleh dari keluar dari Arabi. Gitu. Selanjutnya saya ingin tanya Ustaz, Sama aja. Jangan lupa. apa pesan Anda untuk generasi muda dalam mempelajari ilmu nahwu? Pesan apa pesan? Pesan. Oh, pesan saya untuk generasi Z ya, bahasa sekarang generasi Z. Pesan saya ketika dalam ilmu nahwu ya, kita harus ada gairah, ada semangat ingin mempelajari, ingin belajar ilmu nahwu karena manfaatnya banyak. Pertama, kita bisa memperindah bacaan kita, melatih suara kita yang tadinya jelek itu karena kita sering belajar melatih, insya Allah akan bagus tersendirinya. Melatih nafas kita, ya, terus melatih hafalan kita karena kan ada beberapa macam metode ya teknik ketika menghafal itu ada menggunakan teknik ilmu nahwu. Jadi dengan baca pakai irama kita bisa cepat ketika menghafal, dan ketika baca Quran juga enak didengar, juga kayak orang apa ya, orang yang bingung lah ketika baca Quran sama kita ketika kita lagi nyanyi. Coba dong nyanyi misalnya Indonesia tanah air, Indonesia bangsa aku, kan nggak enak. Coba kayak lagu Indonesia tanah airku, kan enak pakai lagu. Sama baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu pembaca Quran tak orang itu mah. Jadi banyak manfaatnya, terutama bagi generasi Z ya, harus punya gairah dan semangat ya, supaya kita ada keinginan lah baca Quran itu bagus, indah. Karena juga pada zaman Nabi kan juga itu ada sahabat Nabi yang suaranya bagus juga, itu ketika baca Quran juga bagus suaranya ya. Jadi kita jangan sampai baca Quran juga ya minimal tahulah irama apa intinya, walaupun kita nggak tahu prakteknya, yang penting tahu, dan ketika jadi imam enak didengar. Ada lagi Ustaz. Ya, silakan. Apakah ilmu nahwu itu bakal berfungsi dalam masyarakat? Penting, sangat penting dalam masyarakat. Fungsi kalau dalam masyarakat dan penting ya penting, karena kan yang kita ketahui ya, masyarakat yang awam, yang umum, yang mungkin ngajinya hanya terbatas ketika pendidikan kecil, itu sangat penting bagi kehidupan ataupun ketika kita sudah belajar, sudah mengajarkan lalu mengamalkan ke masyarakat. Itu penting, karena penting kenapa? Supaya masyarakat itu mengamal. Ketika baca Quran juga ada namanya irama loh, ada namanya lagu. Jadi masyarakat juga tahu, oh ketika baca Quran ada namanya lagu ya, kayaknya biasa. Jangan disangka baca Quran juga nggak pakai lagu, ada lagunya, tapi lagunya Arabik. Jangan lagu yang kayak Jawa, Sunda, Maluku dan sebagainya. Harus sesuai lagu yang Arabik. Kan jadi kalau misalnya masyarakat tahu dan mengenal ilmu nahwu juga, nanti ketika dia mengajarkan ke anak-anaknya lagi, jadi ketika mengajarkan juga udah otomatis tuh cara spontan pakai nada, pakai lagu, pakai irama, dia enak didengar. Anaknya bisa, orang tuanya bisa. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran juga enak didengar. Bahkan saking enaknya mungkin ada aja terjemahnya tidur. Saking enaknya. Kan nomor dunia kan? Iya. Bagi anak PTI ini pada jago. Coba contohnya Dan. Contohnya Dan gimana Dan? Contohnya Dan. Kalau pakai bandingkan dengan ilmu nahwu yang nggak pakai
Bayangkan bandingkan dengan baca Quran yang tanpa ilmu nahwu dengan yang menggunakan ilmu nahwu. Contoh coba dah. Gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sekarang Jidan, kayaknya kalau tanpa dengan nabung dengan terus menggunakan nabung. Terus teman-teman bisa bandingkan enak mana dengan ilmu nabung apa enggak? Satu ayat Ya boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak. Ini juga enak. Coba misalnya kita baca Al-Quran jadi imam nggak pakai ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lu mau ngajar apa mau marahin orang? Apa mau ngusir anak orang? Kan nggak enak. Iya. Manfaatnya banyak untuk kita mengamalkan di masyarakat khususnya. Dan supaya masyarakat itu tahu, kalau masyarakatnya awam ya, yang ngaji itu mungkin nggak diperdalam lah kayak kita baca. Gitu. Mungkin cukup Ustaz ya. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kelompok kita dan juga buat orang-orang yang mendengarkan di lain tempat. Mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto nggak? Foto. Foto juga. Ini udah ya, Bang. Digital ini. Jangan diedit gampang. Seperti YouTube nggak? Iya. Bisa seperti YouTube. Kamu pakai brand. Kalau misalnya malu, YouTube-nya dimatiin aja, biar nonton. Nanti saking juga Iya. bagi link. Kalau malu ya,